Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizka Amelia dengan NIP 091058112505 dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang tahun 2025. Program Magister Ilmu Administrasi Publik akan menjelaskan kembali materi mengenai filsafat ilmu administrasi dan kemuhammadiyaan dengan submateri pada kesempatan kali ini yaitu paradigma kebenaran dalam filsafat. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan lintasan filsafat. Nah, sifat-sifat hakiki manusia. Nah, apa sifat hakiki manusia? Sifat hakiki manusia itu kebenaran. Kebenaran adalah sifat hakiki dan mendasar dari keberadaan manusia. Pencairan ini melibatkan fitrah, akal, dan kebutuhan untuk hidup bermakna. Selanjutnya, dikenal dengan selain sifat hakiki manusia, martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan itu sendiri merupakan pencarian kebenaran, memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang bernilai sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, selain dari sifat hakiki manusia, martabat kemanusiaan, yang ketiga yaitu dorongan bawaan. Nah, kita mencari kebenaran karena dorongan bawaan untuk memahami dunia, memecahkan masalah, dan membangun ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada 4 paradigma kebenaran. Nah, filsafat telah mengidentifikasi 4 kerangka utama untuk mendefinisikan dan menguji kebenaran. Itu yang pertama ada namanya korespondensi, yang kedua koherensi, yang ketiga pragmatik, yang keempat konsensus. Jadi 4 paradigma kebenaran ini itu ada koherensi, pragmatik, konsensus, korespondensi. Selanjutnya, korespondensi. Nah, korespondensi paradigma yang saya bilang tadi itu kebenaran sebagai kesesuaian atau correspondence theory. Nah, inti gagasannya sendiri yaitu bahwa sebuah proposisi adalah benar jika ia sesuai dengan fakta atau kebenaran aktual di dunia nyata. Terus penganut kuncinya apa? Aristoteles dan Bertrand Russell Aristoteles menyatakan bahwa pernyataan yang mengatakan sesuatu yang ada itu ada adalah benar. Nah, kelebihan daripada korespondensi sendiri ini adalah sangat intuitif dan mendasar dalam ilmu empiris atau sains. Sedangkan kelemahannya dari korespondensi itu sendiri merupakan adalah sulit diterapkan pada konsep abstrak atau moralitas matematika. Selanjutnya yang paradigma kedua yaitu koherensi. Nah, koherensi itu adalah kebenaran sebagai konsisten atau coherence teori. Nah, inti gagasannya dari koherensi itu proposisi adalah benar jika ia konsisten dan selaras, tidak kontradiktif dengan himpunan proposisi lain yang sudah diyakini kebenarannya atau sebuah sistem. Nah, contoh penerapan koherensi ini yaitu matematika dan logika, yaitu kebenaran diuji berdasarkan koherensinya dalam sistem aksioma. Hukum putusan diuji berdasarkan koherensi dengan undang-undang. Nah, paradigma ini penting untuk kebenaran rasional dan sistem deduktif. Namun, sebuah sistem bisa koheren, tetapi seluruhnya salah. Misalnya, cerita fiksi yang sempurna. Selanjutnya yang ketiga paradigma yang ketiga pragmatik atau kebenaran sebagai kegunaan. Jadi pragmatik ini kebenaran sebagai kegunaan atau pragmatik teori. Nah, fokus utamanya di pragmatik itu adalah kebenaran dilihat sebagai alat instrumen untuk memecahkan masalah, bukan apa itu kebenaran. Jadi bukan apa itu kebenaran, tapi kebenaran dilihat sebagai alat instrumen untuk memecahkan masalah, tetapi apa konsekuensi praktisnya. Nah, itu kalau pragmatik. Inti gagasannya pragmatik yaitu proposi adalah benar jika ia berhasil membawa hasil yang memuaskan atau
manfaat atau workable dalam praktik dan pengalaman. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan paradigma pragmatik. Nah, ada kelemahan dan ada juga kelebihannya. Untuk kelebihannya itu sendiri, yaitu sangat relevan dalam ilmu terapan dan teknologi. Yang kedua, mendorong eksperimen dan inovasi praktis. Terus kelemahannya apa? Kelemahan dari paradigma pragmatik ini yaitu sesuatu yang berguna sekarang belum tentu benar secara hakiki. Misalnya obat dengan efek samping fatal. Ada obat juga yang ada efek sampingnya, begitu. Selanjutnya, paradigma yang terakhir yang keempat, konsensus. Nah, kebenaran sebagai hasil diskursus atau konsensus teori. Nah, ini inti gagasannya kebenaran dicapai melalui dialog rasional yang ideal dan bebas dari dominasi. Nah, klaim universal adalah klaim universalnya harus bersifat universal dan dapat dipertahankan di hadapan komunitas rasional. Sedangkan penganut kuncinya yaitu Jürgen Habermas. eh, atau teori tindakan komunikatif yang menyatakan bahwa kebenaran adalah persetujuan yang dicapai dalam situasi tutur yang ideal. Jadi paradigma ini sangat penting dalam ilmu sosial, etika publik, dan politik, menggeser fokus dari individu ke komunitas pencari kebenaran. Nah, tesis kebenaran multidimensi. Ketiga atau keempat paradigma ini yang saya sebutkan sebelumnya, ini seringkali saling melengkapi dan bukan bersaing. Kebenarannya yang kuat membutuhkan validasi dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat pada diagram lingkaran ini, itu apa mempunyai kaitan atau irisan dalam ilmu matematik, bahwa irisan bahwa pragmatik itu mempunyai irisan koherensi yang disebut koherensi pragmatik atau pragmatik. Sedangkan pragmatik dengan korespondensi itu ada irisannya namanya korespondensi pragmatik. Sedangkan korespondensi sendiri dengan koherensi itu mempunyai hubungan yang namanya pragmatik. Sedangkan ketiga pragmatik dengan koherensi serta korespondensi itu memiliki suatu hubungan yang menjadi satu yang disebut dengan kebenaran holistik. Nah, poin kunci untuk refleksi. Yang pertama, korespondensi. Nah, korespondensi itu memberikan fondasi empiris atau fakta nyata di dunia nyata. Nah, selanjutnya koherensi. Nah, koherensi memastikan konsistensi internal atau logika dan sistem. Sedangkan pragmatik itu menjamin relevansi dan manfaat praktis atau kegunaan. Jadi, di sini terlihat sekali tiga perbedaan antara korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Kalau korespondensi kan fakta di dunia nyata. Sedangkan koherensi, logika, dan sistem. Sedangkan pragmatik itu manfaat atau kegunaan yang praktis. Nah, pencairan kebenarannya adalah perjalanan tanpa akhir yang membutuhkan kesesuaian dengan fakta, konsistensi internal, dan kegunaan praktis. Jadi, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.